warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Salsabila Ramadhani dari jurusan Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis tingkat 1B dengan NIM PO7134121445. Video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Dan di dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana peran mahasiswa sebagai generasi muda dalam menerapkan Pancasila dan ketatanegaraan. Nah, pertama-tama mari kita bahas apa itu Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang menjadi pedoman hidup kita sebagai bangsa Indonesia. Silanya yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan kita. Nah, sila-sila ini bukan hanya konsep abstrak, tapi harus diterjemahkan ke dalam aksi nyata setiap harinya. Nah, sekarang ketatanegaraan. Ketatanegaraan adalah suatu sistem yang mengatur bagaimana sebuah negara diorganisasi dan dijalankan. Dalam konteks Indonesia, ketatanegaraan mencakup berbagai aspek, terutama struktur pemerintahan, lembaga-lembaga negara, serta hubungan antara lembaga-lembaga tersebut. Dalam bahasa hukum, ketatanegaraan merujuk pada norma-norma dan prosedur yang ditetapkan dalam konstitusi untuk memastikan bahwa semua tindakan pemerintah harus sesuai hukum yang berlaku. Jadi, Pancasila dan ketatanegaraan itu saling berkaitan dan sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya kita sebagai mahasiswa apa sih perannya dalam menerapkan Pancasila dan ketatanegaraan? Sebagai mahasiswa, peran kita dalam menerapkan Pancasila dan ketatanegaraan sangatlah penting. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tapi juga merupakan pedoman hidup yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa peran yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa dalam konteks ini. Yang pertama, menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Sebagai mahasiswa, kita perlu memahami dan menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini meliputi sikap saling menghormati, toleransi antar agama dan suku, serta semangat gotong royong. Dengan memahami nilai-nilai ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis di kampus dan di masyarakat. Yang kedua, sebagai agen perubahan. Sebagai mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan. Mereka diharapkan dapat menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjadi contoh yang baik. Kita perlu menjadi contoh yang baik bagi teman-teman di sekitar kita dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan sehari-hari. Sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab adalah beberapa contoh perilaku yang mencerminkan pengamalan Pancasila. Dengan menjadi teladan, kita dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Yang keempat, partisipasi dalam kegiatan sosial dan kebangsaan. Kita juga harus aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kebangsaan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, mengikuti peringatan Hari Kesaktian Pancasila atau terlibat dalam program pengabdian masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya Pancasila, tetapi juga memperkuat rasa cinta tanah air. Yang kelima, menyebarkan pemahaman tentang Pancasila. Mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan pemahaman tentang Pancasila kepada generasi muda lainnya. Kita dapat mengadakan diskusi atau workshop
mengenai makna dan relevansi Pancasila di era modern ini. Dengan cara ini, kita dapat membantu generasi berikutnya untuk lebih memahami dan menghargai nilai-nilai Pancasila. Nah, dalam menjalankan peran ini, kita juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pancasila. Berikut adalah tantangannya. Nah, yang pertama yaitu minimnya pendidikan dan pemahaman masyarakat. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila. Banyak orang yang belum memahami secara mendalam makna dari setiap sila dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Pancasila seringkali hanya dianggap sebagai simbol tanpa pemahaman yang mendalam. Yang kedua adalah munculnya individualisme. Globalisasi telah menyebabkan munculnya sikap individualisme di kalangan masyarakat yang bertentangan dengan semangat gotong royong dan kebersamaan yang dijunjung tinggi oleh Pancasila, yang sering kali mengabaikan nilai-nilai kolektif yang terkandung dalam Pancasila. Yang ketiga, penyimpangan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik merupakan tantangan serius dalam penerapan Pancasila. Praktik korupsi, nepotisme, dan kolusi tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga mengancam keberlangsungan sistem demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Yang keempat adalah serangan budaya asing. Serangan budaya asing yang masuk melalui media massa dan teknologi informasi dapat mengancam keberlangsungan budaya lokal dan identitas nasional Indonesia. Pengaruh budaya asing yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dapat mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat. Nah, sehingga menimbulkan keraguan terhadap jati diri bangsa. Nah, teman-teman, oleh karena itu, kita juga harus siap menghadapi tantangan teknologi informasi di era digital ini. Banyak informasi yang beredar di media sosial bisa menyesatkan. Nah, kita sebagai mahasiswa, kita perlu menjadi penyaring informasi yang baik dan membantu orang lain untuk memahami mana yang benar dan mana yang tidak. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai generasi muda. Nah, jadi menghadapi tantangan-tantangan ini memerlukan upaya bersama dari seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila. Dan perlu kita ingat, kita sebagai generasi muda tidak hanya belajar tentang Pancasila dan ketatanegaraan, tetapi juga menerapkannya dalam tindakan nyata. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil di lingkungan sekitar kita. Ingatlah bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Dengan semangat gotong royong dan saling mendukung satu sama lain, saya yakin kita bisa membuat perbedaan. Sekian penjelasan tentang peran mahasiswa sebagai generasi muda dalam menerapkan Pancasila dan ketatanegaraan. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mari kita bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.